Siapa yang tak kenal dengan sosok Hotman Paris dan Farhad Abbas? Yang kedua sosok ini merupakan pengacara papan atas Indonesia yang sudah warawiri di televisi dan menangani berbagai kasus besar di negeri ini. Kehidupan keduanya juga kerap diwarnai kontroversi. Salah satunya, gaya hidup keduanya yang dikelilingi oleh wanita-wanita cantik yang tak jarang jadi sorotan satu negara. Lantas kira-kira seperti apa nasib kedua advokat ternama ini usai jarang tampil di layar kaca? Berikut 7 perbandingan karir, gaya hidup, dan sisi gelap Hotman Paris versus Farhad Abbas yang jarang diketahui. Mari simak videonya. Namun sebelum ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Pendidikan. Lahir di Laguboti, Sumatera Utara, Hotman Paris awalnya ingin masuk ke Institut Teknologi Bandung, namun ia gagal dalam tahap seleksi. Dari sana, Hotman pun memilih kuliah di Universitas Parahyangan Bandung dengan mengambil jurusan hukum. Menariknya, Hotman sempat tidak ingin kuliah di Fakultas Hukum karena menurutnya fakultas itu hanyalah tempat orang-orang buangan dan awalnya ia juga tidak bercita-cita jadi pengacara. Namun, usai melalui berbagai tantangan, akhirnya Hotman meraih gelar sarjana setelah 3,5 tahun mengenyam bangku kuliah. Sementara Farhad Abbas lahir pada 22 Juni 1976 di Tembilahan, Riau. Anak kedua dari 7 bersaudara pasangan Abbas Said dan Syarifah Masnon Abbas ini kuliah di Universitas Pasundan Bandung. Di sana ia mengambil jurusan hukum, mengikuti jejak sang ayah yang merupakan salah satu tokoh berpengaruh di kancah peradilan tanah air. Farhad akhirnya berhasil menyelesaikan studi S1-nya pada tahun 1999. Awal karir advokat. Setelah lulus kuliah, Hotman memulai karir sebagai pengacara di firma hukum O.C. Kaligis. Di sini ia hanya mendapat bayaran Rp182.000 per bulan. Setelah itu ia pindah ke firma hukum Nasution Lubis Hadipuranto milik mendiang Adnan Buyung Nasution. Dari sana karirnya semakin meningkat. Ia pun pindah lagi ke beberapa kantor hukum terkenal. Salah satunya firma hukum Australia Freehill. Setelah kenyang pengalaman, pada 1999 ia mendirikan firma hukum miliknya sendiri, Hotman Paris Hutapea and Partners. Sejak saat itu beragam kasus ia tangani, termasuk kasus para selebriti yang melambungkan namanya sampai seperti saat ini. Setelah menikah dengan seorang penyanyi kenamaan, karir advokat Farhad Abbas mulai menanjak. Ia pun mulai menangani kasus para selebriti pada tahun 2004. 4 tahun berselang atau pada 2008, ia menangani kasus Bom Bali 9 dan membuat 4 terdakwa kasus Bom Bali dari hukuman mati menjadi penjara seumur hidup. Berkat kasus inilah nama Farhad Abbas semakin dikenal. Namanya juga semakin tenar usai kerap menjadi pengacara para selebriti. Sama halnya dengan Hotman Paris Hutapea. Kasus ditangani. Salah satu kasus terbesar yang pernah ditangani Hotman Paris ialah kasus internasional bond PT Sinarmas pada tahun 2000. Dalam kasus ini, Hotman sukses menghandle sampai ke tingkat putusan kasasi dan PK Mahkamah Agung tahun 2006. Tak tanggung-tanggung, kehebatan Hotman dalam menyelesaikan kasus ini sempat menggegerkan para pialang dunia. Karena jasanya, ia pun diangkat sebagai pengacara tetap Sinarmas Group sampai saat ini dengan bayaran Rp420 juta per bulannya. Sementara untuk kasus di kalangan selebriti, kasus terviral yang pernah ia tangani ialah menjadi pengacara Cut Tari dalam kasus video asusila bersama Ariel Peter Pan pada tahun 2010. Berkat kemampuan Hotman, Cut Tari berhasil lepas dari jeratan hukum. Di lain sisi, Farhad Abbas punya track record yang kurang mengesankan. Selain berhasil membebaskan 4 terdakwa kasus Bom Bali 9, ia juga pernah membebaskan 4 WNA terdakwa kasus narkoba dari hukuman mati. Setelah itu, hampir tidak ada lagi kasus hebat yang ia tangani. Sementara itu, ia juga sering menangani kasus para selebriti. Itu pun juga sering berakhir dengan kegagalan. Salah satunya saat ia ditunjuk menjadi pengacara artis Pablo Benua dan Ray Utami dalam kasus ikan asin. Farhad sempat sesumbar akan berhasil menangani kasus ini. Namun faktanya ia malah berhenti di jalan. Rumor yang beredar ia dipecat oleh Pablo dan Ray Utami. Harta kekayaan. Hotman Paris dalam satu kasus yang ia bela paling sedikit mendapatkan bayaran sebesar $100.000 atau sekitar 1,5 miliar rupiah.
Sementara untuk bayaran tertinggi ia pernah dibayar 12 juta US dollar atau setara 179,92 miliar rupiah. Karena itulah tak heran jika Hotman memiliki total kekayaan sebesar 4,5 triliun rupiah dan disebut sebagai salah satu pengacara tertajir di negeri ini. Dengan kekayaan itu, ia juga bebas membeli barang-barang mewah seperti mobil Lamborghini Gallardo yang katanya dibeli dengan harga 14,5 miliar rupiah. Sementara Farhad memang tak pernah secara gamblang mengumbar penghasilannya. Namun beberapa tahun lalu, ia sempat mengaku sudah mengantongi 300 miliar rupiah selama karirnya di dunia advokat. Walaupun demikian, Farhad juga jarang memamerkan kekayaannya. Akibatnya pada tahun 2019, saat itu ia terlibat konflik dengan Hotman Paris. Dalam sebuah postingan di IG miliknya, banyak netizen yang pro dengan Hotman Paris menyindir kekayaan Farhad yang tak seberapa dibanding Hotman Paris. Dalam postingan terpisah, pengacara Sunan Kalijaga menyebut Farhad juga memiliki mobil mewah seperti Porsche Macan dan Mini Cooper. Walaupun demikian, hal itu belum diketahui secara pasti kebenarannya. Keluarga. Hotman Paris menikah dengan Agustiane Marbun pada tahun 1989. Wanita cantik ini diketahui berprofesi sebagai notaris dan dari rahimnya lahir 3 anak yang bernama Frank Alexander Hutapea, Felicia Putri Parisienne Hutapea, dan Fritz Paris Junior Hutapea. Pernikahan Hotman dan Agustiane juga jauh dari kabar miring. Padahal semua orang tahu kalau Hotman Paris dikenal sebagai pria yang dikelilingi wanita cantik, termasuk ratusan asisten pribadinya. Adapun Farhad Abbas saat ini diketahui tidak menjalin hubungan dengan wanita manapun usai perceraiannya dengan sang istri siri, Regina, pada tahun 2015 lalu. Di usia yang sudah tidak muda lagi, ia nampaknya memilih fokus dengan karirnya sebagai pengacara. Terjun ke dunia politik hingga mengurus bisnis villa serta bisnis kuliner Tayami Nyuknyang yang beredar di kawasan Jakarta Selatan. Wanita. Di balik keharmonisan rumah tangganya, Hotman Paris dikenal sebagai pria yang punya pesona luar biasa. Bahkan beberapa selebriti ibu kota juga disebut-sebut pernah dekat dengannya. Sebut saja Meriam Bellina yang dikabarkan sempat menjalin hubungan terlarang dengan Hotman selama 6 tahun. Selain dari kalangan artis, Hotman juga memiliki 108 asisten pribadi yang ditempatkan di klub malamnya dengan bayaran 25 juta hingga ratusan juta rupiah, di mana semuanya wajib memiliki wajah cantik dan penampilan seksi. Tak jarang, Hotman mengunggah kebersamaannya dengan para asistennya ini hingga kerap menimbulkan tanda tanya di kalangan warganet. Tak kalah dengan Hotman Paris, Farhad Abbas juga memiliki rekam jejak percintaan yang panjang. Ia awalnya menikah secara siri dengan Rita Tresnawati pada 2001. Namun keduanya bercerai pada 28 Februari 2002 usai dikaruniai seorang anak bernama Gusti Rehan Gibayus. Lalu pada 21 Maret 2002, Farhad menikah secara resmi dengan artis Nia Daniati. 2 tahun kemudian, ia menikah secara siri dengan Melanie Sukmawati dan dikaruniai seorang anak bernama Kaluna Nur Khalifah. Setelah itu pada 2005, Farhad menikah lagi dengan Ani Muryadi. Singkatnya, pada tahun 2014, ia pisah dari Nia Daniati dan menikah untuk kali kelima dengan Regina secara siri pada 2015. Sayangnya, pernikahan ini hanya seumur jagung. Keduanya cerai lantaran Farhad diduga sudah melakukan zina dengan wanita lain. Kontroversi. Selama ini Hotman Paris dikenal sebagai sosok yang sering memamerkan kemesraannya dengan wanita-wanita seksi. Kebiasaannya ini pun membuat pengacara Razman Nasution geram. Dari unggahan kanal YouTube Star Pro Indonesia 18 Maret 2022, ia menilai Hotman sudah melanggar kode etik pengacara dan merendahkan martabat pengacara karena tidak etis rasanya. Seorang advokat ternama mengunggah foto mesra dengan wanita yang bukan istrinya. Sementara Farhad Abbas terkenal dengan nyinyiran pedasnya terutama terhadap para selebriti. Salah satu yang paling diingat ialah saat kematian Olga Syahputra beberapa tahun silam. Bukannya bersimpati, Farhad justru mengomentari kematian komedian kondang itu dengan cuitan bernada negatif. Ia menulis, "Kepergianmu mengakhiri semua intrik, teka-teki, drama, dan segala kebohongan. RIP Olga." Tentu saja Farhad banjir hujatan. Sikap nyinyir Farhad dinilai kelewat batas oleh banyak warganet.
Terlepas dari sisi gelap keduanya, baik Hotman dan Farhad merupakan pengacara terhebat di generasinya. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye!